seperti Ramadan Sananta dan Jens Raven, itu mereka akhirnya punya peluang untuk bisa masuk dan reguler main di timnas dengan pelatih baru nanti. Secara resmi, Federasi Sepak Bola Indonesia telah memilih Patrick Kluivert. Harapan para pecinta bola di tanah air pun hanya satu. Skuad Garuda kian terbang tinggi dan mendunia. PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih asal Belanda itu dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak. Malam ini, Rossi bersama Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Bapak Erick Thohir. Pak Erick, terima kasih sudah sehat menerima Rossi. Alhamdulillah sehat. Amin. Pak Erick, begitu cepat hari Senin kemarin pada tanggal 6, Pak Erick mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong. Bertepatan dengan breaking news semua media tentang makan siang gratis. Dan pemecatan Shin Tae-yong itu seolah menyapu perhatian publik tentang makan siang gratis. Sebegitu pentingnya memecat Shin Tae-yong di tengah sebuah agenda nasional. Nggak kepikir seperti itu, karena memang kan semua ada deadline-nya. Ya, dan kami sebagai PSSI yang hari ini berhubungan erat dengan pemerintah dan FIFA, semua agenda kita transparan dan kita udah sampaikan sebelum-sebelumnya. Dan saya rasa mendadak sekali tapi Pak Erick? Sebenarnya tidak, cuma sudah well planned. Ya, cuman kembali kan kita perlu waktu yang tepat dengan timing yang tepat. Oke, maaf Pak Erick, saya ingat sekali tahun lalu bulan Mei Pak Erick ke studio Kompas TV dan saya menanyakan ke Pak Erick soal pertanyaan publik waktu itu soal apakah Shin Tae-yong akan diperpanjang atau tidak, dan Pak Erick memberikan sinyal iya, dan itu seolah memuaskan pertanyaan publik. Dan kemudian waktu begitu cepat diputus kontraknya atau dipecat. Pak Erick sudah mengatakan soal komunikasi, kultur, dan lain sebagainya. Pak Erick seperti ingin membela pemain naturalisasi dibandingkan STY yang sudah memberikan prestasi bagi timnas. Tidak seperti itu. Di sepak bola itu memang dinamikanya sangat up and down, ya. Bayangkan, sepak bola itu misalnya hari ini timnya menang disanjung, timnya kalah, ya itu dibentak-bentak bahkan tidak dipuji. Kan saya pernah jadi presiden Inter Milan. Ketika Inter Milan menang, oh presiden grande. Kalau kalah kata-katanya kotor bahasa Itali, ya kan. Jadi dan sepak bola itu memang dinamikanya sangat tinggi. Oke, saya akan masuk ke situ. Dan itu yang membuat kadang-kadang ya tidak bisa dilihat karena situasi satu dan satu ini menjadi sebuah kesatuan, tidak. Yang membuat kesatuan itu hanya satu, yaitu program, pelatih, dan pemainnya harus baik. Saya akan masuk ke situ, Pak. Dinamika beda. Pak Erick, pada saat kita bicara sebelumnya beberapa jam yang lalu, kemudian sudah ada nama pelatih, Patrick Kluivert. Sebenarnya pada hari Senin Pak Erick memberikan press conference itu sudah dibocorkan oleh Romano, yang terkenal sebagai pengamat bola, ahli transfer. Ini memang sengaja dibocorkan? Tidak. Karena gini, saya tahu etika dalam dunia korporasi, dunia profesional. Tidak mungkin kita melepas orang, ternyata behind the scene kita sudah tanda tangan. Tidak. Dan itu memang sudah terjadi kesepahaman, interview 3 pelatih, kita tahu preferensinya kemana. Baru kita mulai negosiasi angka-angka. Kenapa saya menanyakan ini? Karena Pak Erick dalam konferensi pers kan bilang tanggal 12 akan diperkenalkan. Tanggal 12. Dan kemudian tiba-tiba Romano mengatakan tiba-tiba ada leak di Eropa, ya sesuatu. Bayangan pemberitaan di Eropa hari ini mengenai pengangkatan kita dengan Patrick Kluivert ini menjadi sebuah pemberitaan yang viral, yang saya rasa Indonesia tidak pernah di peta dunia sepak bola seperti hari ini. Tetapi itu bukan sesuatu yang saya bicara itu menjadi sebuah kepuasan. Tidak. Kenapa Patrick Kluivert? Banyak pilihan. Kita ada 15 awalnya. Dari 15 kita sortir lagi jadi 5. Nah, karena memilih pelatih dan tentu timnya ya, kan kita juga mesti lihat baju kita. Ya, kita ini masih ranking 120-130 di dunia. Jadi kita juga mesti tahu mana pelatih yang available, mana pelatih yang interest,
mana juga resiko-risiko ini yang bisa kita perhitungkan untuk memastikan tadi mimpi kita ini berlanjut gitu. Jadi pertimbangan ini kompleks gitu. Saya mau masuk Pak Erik karena pada saat press conference Pak Erik juga mengatakan bahwa saya sengaja ngecek wawancara di tanggal 25 Desember itu untuk banyak orang Eropa, tidak melulu tentang perayaan agama tapi family thing dan lain sebagainya, dan itu ngetes komitmennya. Tetapi pernyataan Pak Erik ini juga dikritik oleh banyak orang karena ya ngetes orang di 25 Desember Patrick Kluivert datang ya karena emang cari kerja aja gitu. Jadi Pak Erik tidak melihat dari sisi kompetensinya, ada orang yang benar-benar lagi butuh pekerjaan. Tidak gini. Saya ini kan punya jabatan lain di negara. Saya itu kalau keluar negeri mesti ada exit permit gitu. Dan exit permitnya memang hanya dikasih pada waktu-waktu tertentu. Nah, setelah kita sortir 15 menjadi 5, ini semua pakai versi online, video apa, chemistry-nya nggak dapat. Kita harus benar-benar ketemu yang kita makanya saya sempatkan ke sana dengan izin ya, bukan dengan selanang selonong gitu. Nah, di situ kita kesempatan ada interview dan kebetulan window-nya, jendelanya memang yang kompleksitasnya seperti itu. Saya mendarat jam 6 harus langsung buka interview dari jam 10 sampai jam 4 sore. Ya, dan itu tidak hanya tentu Patrick, ada beberapa asisten, ada beberapa juga yang kita interview karena ini kan is a team, gitu. Karena ketika itu Pak Erik katakan kemudian jawaban pencinta bola, ya elah kriterianya gitu amat. Ya enggak lah, itu kan saya menyampaikan bahwa dari sebagian ini memang kita lihat juga komitmen-komitmennya. Karena gini loh, komitmen yang terberat buat mereka apa sih? Membangun sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. Ini kan nggak mudah. Dan ini reputasi mereka juga loh. Kalau mereka gagal, mereka di Eropa itu ya menjadi momok sendiri juga. Jadi ini bukan sekedar kesannya oh hanya kita. Kita juga mau lihat dari sisinya mereka. Makanya kalau saya lihat kok sekarang dunia sepak bola kita menjadi sangat kejam, saya sangat sedih gitu. Itu hal-hal yang saya mohon maaf belum saja mulai sudah istilahnya didondir. Ya, ini saya rasa nggak fair. Kita bukan bangsa seperti itu gitu loh. Kalau misalnya orang mencurigai bahwa pemilihan Patrick ini ya karena temennya Pak Erik aja. Saya tidak kenal dia. Saya baik dengan semua pemain di seluruh dunia. Kebetulan dengan track record saya, hubungan saya dengan luar negeri luar biasa gitu. Tetapi memilih untuk negara ini bukan hanya pertemanan, ya. Tidak, itu sangat salah. Kita harus mencari figur dan komposisi tim yang terbaik untuk tadi menjaga mimpi kita, menjaga asa kita, bukan karena pertemanan. Saya nggak gitu kenal sama dia. Kemudian dipilih dua nama yang juga menjadi pendamping, yaitu Alex Pastur sama Danny. Dan itu mereka memang punya reputasi yang baik. Apakah ini juga pilihan dari Patrick Kluivert? Sebagian bukan. Justru inilah yang saya waktu wawancara sama mereka. Apakah mereka figur yang sentral ego atau mereka teamwork? Karena yang saya perlukan dan saya percaya kesuksesan sebuah mission, strategi, target semua itu karena teamwork, bukan karena sebuah individu. Ya, ingat loh, tim nasional ini bukan punya saya, punya siapa, ini punya negara, punya kita semua, kecintaan kita kepada sepak bola. Jadi itulah yang saya bilang, semua dengan pelatih, misalnya ada pelatih yang satu yang sudah agak berumur waktu itu, saya bilang, ya saya mau asisten yang lebih muda, yang usianya sekian. Karena kenapa? Saya perlu ada keberlanjutan buat tim sepak bola Indonesia. Karena kita ini dengan hanya, ya hari ini ya mohon maaf nih, kita baru mimpi. Tetapi kan di dalam blueprint yang kita paparkan, kita konsisten masuk Piala Dunia, itu yang susah loh. Pak Erik, ini yang kita kadang-kadang terjebak hanya, mohon maaf, dilihat di satu titik, satu figur saja. Gitu. Pak Erik banyak mengatakan bahwa Pak Erik sedang gambling atau berjudi. Karena memang setelah Pak Erik memutus kontrak Sintayong, sang putra juga langsung mengatakan Shin Jae-won, dia sudah membawa Indonesia hingga ke tahap seperti ini dan begini cara kalian memperlakukannya, kerja bagus PSSI, kalian semua akan menyesali keputusan ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya nggak mau komen karena hubungan saya baik sama tentu Sintayong, ya, sama istrinya kita makan, tapi ya it's part of the professionalism gitu, ya. Kalau kita masing-masing membuka borok, membuka ini, ya saya juga nggak ngerti kenapa, kan saya ini baru menjabat 2 tahun.
Coach Sintayong sudah 5 tahun. Jadi kalau isu-isu apa ya saya nggak mau, dan saya nggak mau terjebak di pembicaraan ya yang tidak profesional, karena ini kepentingan kita sebagai Indonesia, kepentingan sebagai negara, kita mau move on, kita mau ini, sudah ada figur baru, kita support. Pak Erik jadi bisa memastikan ya, jadi tentu di website PSSI sudah diputuskan nama Patrick Kluivert, lalu kemudian ada Alex Pastoor dan Danny, itu sudah menjadi satu tim Saya yang tidak mau terkonfirmasi. bicara Alex Pastoor dan Dani Lanzat ya sebelum diumumkan. Kenapa Tapi tidak? Nanti kita harus, ya, dan nanti kita mendengar dari Romano lagi. Mengapa kami tidak bisa mendengar dari bukan, ketum PSSI? karena kan belum taken, ya kan. Sama kayak Patrick sendiri kan waktu itu targetnya dia datang tanggal 11, feeling saya bisa tanda tangan tanggal 9. Ternyata ya angkanya semua bisa cocok, ternyata juga tim. Ya, ini kontrak yang saya tanda tangan itu kontrak bersama ya. Jadi sudah ada nama-namanya, nanti ada kontrak pendamping istilahnya. Nah, kontrak besarnya udah ditanda tangan. Tapi kalau tidak salah di website PSSI sudah tercantum 3 nama ini. Belum. Oh, oke. Jadi 2 nama ini Pak Erik masih belum bisa konfirmasi. Saya hanya bisa bicara pasti setelah taken. Yang pasti adalah Ya pelatihnya. sebentar lagi lah, mungkin 1-2 hari. Kalau saya nggak mau mendahului, karena kembali saya harus proper. Kalau semuanya sudah black and white semua, baru kita bisa ini kan. Kalau tidak nanti jadi istilahnya mengobrol janji dan lain-lain. Saya bukan figur seperti itu. Kita lanjutkan lagi Pak Erik, karena setelah nama Patrick Kluivert diumumkan, maka kemudian ada tagar Patrick Kluivert out. Kami kembali saat lagi. Saya